Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Naila Ramadhani dengan NIM 1523424075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pengelolaan resiko keterlambatan kedatangan barang dalam pelaksanaan kegiatan Open PO oleh mahasiswa. Di slide selanjutnya, di sini ada latar belakang, yaitu kegiatan Open PO atau pre-order sering dilakukan oleh mahasiswa sebagai usaha kecil karena prosesnya cukup mudah dan tidak membutuhkan modal banyak atau besar, modal yang besar. Namun, dalam praktiknya sering terjadi masalah keterlambatan barang dari supplier, padahal sebagian barang sudah dijanjikan kepada pembeli. Akibatnya, pembagian barang menjadi terlambat, pembeli mulai bertanya dan mengeluh, bahkan bisa kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, penetapan konteks resiko diperlukan agar penjual dapat memahami risiko yang mungkin terjadi dan bisa mengantisipasinya sejak awal sehingga kegiatan Open PO dapat berjalan dengan lancar. Next slide. Yaitu ada tujuan kegiatan. Jadi di sini ada beberapa tujuan kegiatan PO, yaitu yang pertama itu ada menentukan sasaran kegiatan Open PO secara jelas. Kedua, menetapkan ruang lingkup resiko yang relevan. Yang ketiga itu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Yang keempat itu menyesuaikan resiko dengan alur proses bisnis. Selanjutnya di sini yang kelima yaitu menentukan kriteria risiko, yaitu kemungkinan dan dampak. Selanjutnya, next slide. Di sini ada penetapan sasaran atau SMART, yaitu sasaran dari kegiatan Open PO ini adalah agar seluruh proses pemesanan hingga pembagian barang dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah dijanjikan kepada pembeli. Sasaran tersebut dapat diukur melalui ketetapan waktu kedatangan dan pembagian barang. Dapat dicapai karena dapat dicapai karena didukung oleh supplier dan sistem pemesanan yang sudah tersedia, realistis karena skala Open PO disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, serta memiliki batas waktu yang jelas sejak Open PO dibuka hingga barang dibagikan. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup resiko, yaitu ruang lingkup dalam kegiatan Open PO ini mencakup seluruh proses mulai dari pemesanan barang kepada supplier, pembayaran oleh pembeli, pengirim barang, hingga proses pembagian kepada pembeli. Resiko yang dikaji meliputi lokasi pengiriman dari supplier ke penjual, waktu pelaksanaan Open PO hingga barang diterima, jumlah pesanan yang dikelola, serta potensi kendala seperti keterlambatan barang, komunikasi yang kurang efektif, dan masalah distribusi yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan Open PO. Next slide, di sini ada analisis stakeholder. Yang pertama itu ada stakeholder internal. Ya, analisis stakeholder yang pertama di sini ada stakeholder internal, yaitu stakeholder internal ini tuh ada mahasiswa yaitu penjual yang menjual barang pewarna ini. Untuk mengelola Open PO, berkomunikasi dengan pembeli dan membagikan barang. Yang kedua itu di sini ada stakeholder eksternal, yaitu ada tiga, yaitu yang pertama ada supplier, yaitu menyediakan dan mengirim barang sesuai pesanan. Yang kedua jasa pengiriman, yaitu mengantarkan barang dari supplier ke penjual. Yang ketiga itu ada pembeli, yaitu menerima barang sesuai waktu yang dijanjikan. Next slide, di sini ada implikasi resiko stakeholder, yaitu yang pertama itu di sini ada 5. Yang pertama itu ada keterlambatan pengiriman dari supplier, yaitu menyebabkan barang tidak datang tepat waktu. Yang kedua ada keterlambatan dari jasa pengirim, yaitu memperlambat proses distribusi barang. Yang ketiga itu ada kurangnya komunikasi penjual. Komunikasi penjual dapat meningkatkan ketidakpuasan pembeli. Selanjutnya di sini yang keempat itu ada pembeli berpotensi melakukan komplain jika barang tidak sesuai jadwal. Yang kelima di sini ada resiko utama yaitu berdampak pada keterlambatan pembagian dan turunnya kepercayaan. Next slide.
Di sini ada alur proses bisnis Open PO. Yang pertama itu ada membuka Open PO, yaitu penjual membuka pesanan dan menyampaikan informasi produk, harga, serta estimasi waktu. Yang kedua itu ada pemesanan oleh pembeli, yaitu pembeli membeli produk dan mengirim data pemesanan. Yang ketiga itu ada pembayaran, yaitu pembeli melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu menetapkan pesanan penjual, merekap jumlah pesanan dan memastikan pembayaran sudah masuk. Yang kelima di sini ada pemesanan ke supplier, yaitu penjual memesan barang ke supplier sesuai jumlah pesanan. Yang keenam di sini ada pengiriman barang, yaitu supplier menyiapkan dan mengirim barang ke penjual. Selanjutnya di sini yang ketujuh adalah pengiriman dan pengecekan barang, yaitu penjual menerima dan mengecek kondisi serta jumlah barang. Yang kedelapan di sini ada pembagian barang ke pembeli, yaitu barang dibagikan kepada pembeli sesuai jadwal yang dijanjikan. Di sini ada slide. Di sini next slide yang selanjutnya itu ada kriteria resiko, yaitu kemungkinan, yaitu likelihood, yaitu jarang, yaitu supplier biasanya tepat waktu. Yang kedua itu ada mungkin, yaitu keterlambatan karena stok. Selanjutnya yang kesini ketiga, yaitu sering, yaitu keterlambatan karena supply overload. Habis itu di sini ada dampak, yaitu impact-nya. Yang pertama itu di sini ada tiga juga, yaitu ringan, yaitu ada komplain ringan, yang sedang itu ada keterlambatan pembagian, besar yaitu pembeli kecewa dan reputasi menurun. Nah, selanjutnya next slide. Ini ada, ya ini adalah kesimpulan, yaitu kegiatan Open PO memiliki resiko utama berupa keterlambatan barang dari supplier yang dapat menghambat proses pembagian barang kepada pembeli dan menimbulkan komplain, yaitu melalui penetapan konteks resiko, penjual dapat memahami tahapan kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat sehingga resiko tersebut dapat diantisipasi sejak awal. Dengan pengelolaan resiko yang baik, kegiatan Open PO diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan kepercayaan pembeli terhadap tetap terjaga. Selanjutnya di sini next slide, yaitu slide yang terakhir, yaitu terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.